Di video kali ini kita akan belajar nih tentang TOEFL structure, ya. Strategi yang pertama yaitu tentang be sure the sentence has a subject and a verb. Nah, artinya apa? Dalam suatu kalimat, ya, itu harus memiliki setidaknya satu subjek dan satu verb, atau satu subjek dengan satu predikat, atau satu subjek dengan satu kata kerja dalam satu kalimat. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat satu kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Nggak boleh salah satunya nggak ada, atau misalnya subjeknya nggak ada tapi verbnya ada, atau sebaliknya. Jadi kalau dalam logika matematiknya gitu ya, dan dia itu ada logika dan itu berarti A dan B harus ada, subjek dan verb harus ada kayak gitu. Makanya di TOEFL yang pertama, ya, strategi yang pertama kita tuh harus mengerti nih mana yang mengenali subjek dan mengenali verb. Nah, kalau misalkan kalian udah paham tentang grammar, lebih tepatnya tenses, itu sebenarnya pola-pola dari tenses itu subjek itu akan selalu berdampingan dengan verb. Nah, kalau misalnya kita bicara tenses, sebenarnya itu adalah permainan verb. Bagaimana verb itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi waktu yang ada, kayak gitu. Nah, yang menjadi masalah adalah kita itu kalau misalkan kita belum benar-benar paham nih tentang tenses, misalnya kita kurang mengenali nih verbnya, atau kurang mengenali bentuk-bentuk dari subjek ataupun bentuk-bentuk dari verbnya seperti apa. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke contoh soal, ya. Sini aku punya 3 soal pilihan ganda. Nah, kalau misalkan di TOEFL itu biasanya 1 sampai 15 itu merupakan pilihan ganda. Artinya apa? Kita melengkapi kata-kata yang kosong kayak gitu. Yang diminta misalkan kayak ini nih. Kita analisis kata-katanya kayak gitu. Kemudian kita pilih A B C D yang mana yang paling tepat untuk mengisi yang bolong ini. Nah, kemudian di bagian keduanya itu written expression. Jadi kita itu disuruh cari nih kesalahannya di mana. Kesalahan grammar secara grammar mistake-nya seperti apa. Kayak gitu. Oke. Di sini yang harus kalian tahu adalah kita harus tahu nih mana subjek dan mana verbnya. Kayak gitu ya. Oke. Soal nomor 1, titik-titik was backed up for miles on the freeway. Oke, pertama-tama kita tuh harus ngelihat dulu di soal apa yang udah diketahui sesuai dengan yang kita konsep yang kita pelajari hari ini, yaitu subjek dan verb. Was backed up. Nah, was backed up ini adalah verbnya. Was backed up itu sendiri merupakan template dari kalimat pasif. Kalau misalkan kalian tahu kalimat pasif itu kayak misalkan surat diantar oleh, jadi ada di atau ter. Jadi kata kerja itu menggunakan di atau ter. Nah, biasanya template-nya itu ya to be. To be itu bisa apa aja. Bisa is, bisa am, bisa are, bisa was, bisa were. Ya, di sini penggunaan to be itu sendiri tergantung dari waktunya kayak gitu. Biasanya kalimat pasif itu template-nya itu adalah subjek tambah kata bantu dulu to be, baru verb ketiga. Nah, di sini was berarti dia bentuk lampau kayak gitu. Yang dipasangkan dengan backed up ini adalah verb ketiga, berarti ini verbnya. Berarti kita A B C D, karena kita udah tahu verbnya, kita tinggal cari subjeknya. Yesterday itu adalah keterangan waktu, kemarin. In the morning sama. In the morning sama. Nah, antara C sama D, mungkin kalian terkecoh kayak cars. Oh iya, cars ini bisa jadi subjek kayak gitu. Tapi kita lihat lagi penggunaan was di sini. Was, ya, jadi subjek itu sama verbnya harus konsisten.
Kalau subjeknya itu untuk tunggal, maka verbnya tunggal. Kalau subjeknya plural atau jamak, maka verbnya jamak. Harus kayak gitu. Nah, was itu adalah subjek yang untuk tunggal. Contoh, I. Apalagi he. Apalagi she. It. Nah, it was, she was, he was, I was. Jadi nggak mungkin cars di sini. Kenapa? Di sini ingat noun yang menggunakan s itu berarti jamak. Berarti di sini bukan juga. Maka jawaban yang paling mungkin kan adalah C. In the morning bukan, keterangan waktu yesterday juga bukan. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua nih. Engineers bla 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 for work on the space program. Kalian bisa analisis nih soalnya. Kira-kira yang kita butuhkan di sini apa? Kita lihat engineers ini adalah subjek. Ingat subjek itu dia harus noun kayak. Makanya sini engineers karena pakai s berarti engineersnya tuh banyak. Berarti yang kita perlukan apa? Verb di sini, kata kerjanya berarti. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan yang paling memungkinkan A B C D, mana yang paling memungkinkan? Jawabannya adalah are needed. Are needed lagi-lagi ini adalah pasif. Pasif itu tadi subjek ditambah kata bantu to be ditambah verb ketiga. Nah, are ini adalah pasangannya jamak. Misalkan you, you are, apalagi misalnya kayak we are, kemudian they are. Nah, you itu bisa jamak, we jamak, they jamak. Makanya engineers ini karena pakai s dia jamak berarti non jamak. Makanya pakai are. Are needed berarti dia pasif gitu. Ya, berarti jawabannya B. Oke. Yang ketiga, the boy bla 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 going to the movies with a friend. Nah, mungkin ini agak sedikit tricky karena kalian mungkin berpikir kayak oke, subjeknya ini adalah the boy terus bla 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 going. Oke, going ini kalian mungkin notice-nya verb. Nah, sebenarnya gak ada salahnya. Nah, inilah kalau pentingnya pemahaman dari tenses. Kalau misalkan nih dalam tenses itu penggunaan kata kerja ing, kan go itu dasarnya dari go plus ing. Jadi going verb base ditambah ing jadi verb ing dia kayak gitu. Nah, going ataupun verb ing itu tidak boleh berdiri sendiri. Kalau misalkan dalam suatu kalimat predikatnya tuh belum ada. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi kalau misalkan the boy bla 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 going ini adalah verbnya. Jadi verbnya tuh ada yang belum lengkap kayak gitu. Nanti disambung dengan going jadi satu kesatuan verb di sini. Verbnya tuh dipotong. Jadi ada potongan verb istilahnya, potongan kata kerja going gitu. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari pilihannya, kalau misalkan kalian mungkin belum paham grammar secara seutuhnya gitu ya, kalian bisa coba aja analisa dan buang nih, eliminate mana sih yang salah gitu. Kita udah punya subjek, apakah kita masih perlu subjek yang A nih, he is? Nggak perlu, he itu adalah subjek. Berarti kita bisa buang dia, coret. Salah. Kemudian yang B, he always, he ada he itu noun, berarti dia tuh berfungsi sebagai subjek. Kita nggak perlu subjek lagi, buang. Nah, tinggal is relaxing sama will be. Nah, is relaxing nggak mungkin the boy is relaxing going. Jadi ada double verb ing di situ, double kata kerja ing, relaxing going. Nah, jadi ini kita bisa salahkan juga. Nah, yang paling benar adalah will be. Nah, kalau misalkan dalam secara grammar kayak gimana, Dis? Nah, ini ada di dalam grammar karena will. Nah, will itu berarti grammar yang kita bicarakan adalah future. Ya, future. Future itu masa depan. Future cirinya itu adalah pakai will. Ya. Nah, will be itu adalah masuk ke future, ya, future continuous tense. Jadi future continuous tense. Template-nya kayak gimana? Subject,
ditambah will, ditambah kata bantu be, ya, ditambah verb ing, verb ing, kayak gitu. Future continuous tense, will be going to the movies. Jadi dia tuh ngomongin tentang masa depan, kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini aku punya soal lagi nih, ada 10 soal ya. Ini 5, nanti di slide berikutnya ada 5 lagi. Di sini kita cari grammar mistake-nya gitu. Kita mencari apakah kalimat ini benar atau salah, berdasarkan apa dia menentukannya, berdasarkan tema yang kita punya pembelajaran kali ini gitu ya. Be sure the sentence has a subject and a verb, kayak gitu. Jadi kalian garis bawahin kira-kira subjeknya mana sih, verbnya mana sih. Oh, kalau misalkan lengkap, oke, ya udah, berarti dia bener, correct. Habis itu misalkan dia nggak punya, misalnya, oh ini verbnya nggak ada, berarti kalimat ini salah, kayak gitu. Oke ya, paham ya kira-kira ya. Nah, kalian bisa pause videonya, kalian bisa kerjain sendiri. Kalau udah, kita bahas sama-sama sekarang. Kita lihat yang pertama nih. Last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Pertama, kita ngelihat ada last week. Last week itu keterangan waktu gitu ya. When. Nah, when ini adalah kata kerja. Ya, when itu kata kerja. Kata kerja bentuk berapa? Bentuk kedua. Oke. Berarti ingat, subjek itu nempel sama verb. Sedangkan last week ini yang nempel sama verbnya kayak gitu tuh bukan subjek, bukan noun, malah keterangan gitu, keterangan waktu. Maka last week itu ya bukan subjek, berarti kalimat ini incorrect. Berarti kalimat ini apa? Salah. Incorrect. Ya, pakai i, incorrect. Karena ya alasannya apa, dis? Missing subject. Subjeknya nggak ada dalam kalimat ini. Ingat, dalam satu kalimat setidaknya punya satu subjek dan satu verb. Konsepnya kayak gitu. Oke, tinggal kita merecognize saja nih, subjeknya mana, verbnya yang mana, kayak gitu. Akan lebih memudahkan kalau kita udah paham grammar, karena template-nya kita udah paham gitu. Model-model verbnya seperti apa, kemudian subjeknya seperti apa, kayak gitu ya. Oke, sekarang berarti kalimat ini kalau misalkan kita benerin gimana? Ya udah, last weeknya nggak apa-apa. Last week, misalkan yang benernya kali ya. Last week, ini tetap last week di sini. Father, ayah, when fishing. Jadi kita menambahkan last week, kemarin ayah pergi memancing, kayak gitu. Oke, father di sini sebagai subjeknya, noun ya. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Oke. Nah, ini kira-kira kalimatnya kayak gimana? Bener atau salah? Kita analisis satu-satu. A schedule. Oke. Ini nggak mungkin sih. Karena harusnya ini adalah subjeknya gitu ya. Ini subjeknya. Oke, the day's events can be. Oke, udah can. Berarti ada verbnya di sini. Can be obtained at the front desk. Oke, subjek ada, verb ada, maka kalimat ini correct. Jadi nggak perlu ada perbaikan gitu. Yang ketiga, a job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke, a job. Oke, ini noun, berarti dia ini adalah subjek ya. Terus on the day shift or the night shift at the plant available. Ingat, di sini kita tidak menemukan verb sama sekali. Ya, kalau misalkan kalian perhatikan ya, yang ketiga itu kita tidak menemukan verbnya sama sekali. Mungkin kita bisa pakai a job, misalkan apa, misalnya is on the day shift or the night shift at the plant, bisa pakai kata bantu is misalnya, bisa kayak gitu ya. Ya, maka ini incorrect. Alasannya apa? Ini missing verb. Verbnya nggak ada. Oke. Yang keempat. Nah, yang keempat itu the new computer program. Oke, ini sampai sini ini adalah subjeknya. Has provides a variety of helpful applications. Nah, di sini nih seru nih.
Oke, di subjeknya ada. Oh, has provide, has. Oke, ini adalah verbnya. Oh, ternyata subjeknya ada, verbnya ada, maka kalimat ini benar. Nanti dulu, kayak gitu. Ya, nanti dulu. Has provides. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat bahwa di sini ada another verb, ada verb yang lain kayak gitu. Nah, kalau misalkan lagi-lagi, kalau misalkan kalian belajar grammar atau tenses tuh misalnya, ada yang namanya kalimat perfect. Kalimat perfect adalah suatu kalimat yang menggambarkan sudah kayak gitu. Jadi, I have eaten, aku sudah makan. Template-nya itu adalah subjek, ya ini untuk kalimat perfect. Subjek tergantung dari subjek apa. Kalau misalkan subjeknya itu nanti jamak, kayak jamak plus I, kayak they have, we have, I have, itu pakai have ya. Jadi kalau misalkan subjeknya I, we, you, they, ya itu pakai have. Kalau misalkan he, she, it, itu pakai has. Nah, ada berikutnya ditambah oleh verb ketiga. Nah, template ini adalah template dari kalimat perfect atau kalimat sudah. Misalkan he has studied, dia udah belajar. Studied di situ adalah verb ketiga. Nah, kalaupun dia mau bikin kalimat ini menjadi benar, nggak boleh provides. Provides ini adalah suatu verb yang mana verbnya ini tunggal mengikuti subjeknya gitu. Jadi kalau misalkan kalian pernah ngelihat kalimat kayak gini, misalkan he kicks the ball. Nah, ada s di sini. Nah, s, verb yang ditambahkan s atau ies, ya itu biasanya subjeknya itu tunggal kayak gitu. Misalkan he kicks the ball, misalkan she cooks. Kan awalnya kalau misalkan subjeknya they, misalnya they cook, tapi karena she, he, atau misalkan tunggal nama orang misalnya father, nah cooks gitu, she cooks ada s-nya ataupun ies. Artinya apa? Ya ini untuk verb yang tunggal, yang subjeknya tunggal kayak gitu. Ingat tadi subjek sama verbnya. Kalau subjeknya tunggal, verbnya tunggal. Kalau subjeknya jamak, verbnya jamak. Jadi harus balance. Nah, provides ini ada es kan? Berarti subjek dia mengikuti kata kerja yang subjeknya tunggal kayak gitu. Jadi kalaupun ini mau dia benerin, harusnya has provided. Nah, kalimat ini menjadi kalimat sudah kayak gitu. Ini benar, tapi kalau provides ada es-nya, ini menjadi incorrect. Salah kayak gitu ya. Oke, yang kelima sekarang. The box. Oke, the box ini apa? Oh, ya udah, ini adalah subjeknya. Noun ya. Subjeknya can be opened. Nah, ini adalah verbnya. Maka kalimat ini udah benar. Nah, sebagai tambahan informasi oleh kalian ya. Jadi, mungkin bisa mereview sedikit pengetahuan kalian tentang kalimat pasif. Nah, can be opened itu adalah kalimat pasif. Jadi artinya the box, kotak, bisa dibuka. Kayak gitu. Can itu adalah modal. Nah, ketika can ini diikuti dengan kata bantu be, kemudian ditambahkan dengan verb ketiga, maka ini menjadi pasif. Kayak gitu. Jadi bacanya apa? Bisa di. Kalau dalam kasus soal ini, the box bisa dibuka only with a special screwdriver gitu ya. Itu ya for your information sedikit. Nah, yang keenam, soal keenam, the assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Nah, what would you say? Apa nih jawabannya? Oke, pertama ya udah analisa aja dulu the assigned text for the story. Oke, mungkin ini adalah ya subjeknya ya. Ini adalah subjeknya. Nah, di sini ada verbnya contains. Tapi masalahnya di sini ada it-nya kayak gitu. It itu adalah ya noun juga gitu. Pronoun, kata ganti kayak gitu. Tapi ini juga termasuk noun. Bisa jadi subjek kayak gitu. Jadi di sini tuh double subject. Ingat kalau misalkan dia tuh satu kalimat, kita tuh cuman boleh dealing with, cuman boleh nih satu subjek dan satu verb.
maka kalimat ini menjadi incorrect. Kenapa? Alasannya itu adalah double subject. Gitu ya. Oke. Nomor 7. The papers in the waste basket should be emptied. Nah, ini should be emptied ini verbnya. Ingat tadi should itu adalah juga bagian dari modal. Berarti template-nya tuh should tambah be tambah verb ketiga. Nah, ini bentuk lagi kalimat pasif ya kalau kita menggunakan modal. Nah, the papers in the waste basket ini ada apa ya? Ini adalah subjeknya, the papers subjeknya. Oke. Nah, maka nomor 7 jawabannya adalah udah pasti subjeknya ada, verbnya ada, ya, sepasang kayak gitu. Oke, correct makanya. Nah, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Oke. Nomor 8 nih. Kita lihat apakah ada verbnya. Nah, departure, oke. Ini adalah subjeknya. Before dawn ini bukan. Nah, on a boat in the middle of the harbor. Nah, ini verbnya gak ada ya. Verbnya tuh ya missing. Berarti ini incorrect. Missing verb. Nomor 9. Yesterday found an interesting article on pollution. Yesterday, oke. Yesterday ini keterangan waktu ya. Sama kayak tadi yang soal pertama yang pilihan ganda. Itu keterangan waktu. Found. Ini verbnya. Subjeknya mana? Wow, di sini udah ada verb tapi subjeknya ya salah, incorrect. Kenapa? Subjeknya nggak ada. Kayak gitu. Yang ke-10. Nah, kalau misalkan yang nomor 9 ini dulu deh. Nomor 9 ini kalau misalkan kita mau benerin gimana? Tambahin aja yesterday she found an interesting article on pollution kayak gitu. Kalau 8 kalau kita mau benerin gimana? Misalkan ditambahkan is gitu ya. Nah, kemudian nomor 10 nih, yang terakhir. The new machine is processes 50% more than the previous machine. Oke, the new machine. Nah, ini subjeknya. Verbnya mungkin kalian mungkin kalian akan jawab, ya ini adalah verbnya. Terus kalimat ini menjadi benar. Nah, kalimat ini salah. Kenapa salah? Sama konsepnya kayak tadi nih. Nah, has provides. Oke. Kalau misalkan di dalam grammar, ya di dalam tenses itu ada yang namanya, karena di sini, nah ini ada present continuous. Oke. Present continuous tense itu waktu sekarang tapi yang sedang berlangsung kayak gitu. Cirinya apa? Ya, template-nya subjek ditambah ya to be, is, am, or tergantung dari subjeknya apa. Itu ditambah dengan verb ing. Jadi misalkan aku sedang mengajar nih misalnya ya. Karena I itu pasangannya am, I am teaching. Kalau misalkan kalian bicara kayak gini atau membuat kalimat kayak gini, I am teaching, maka pemahamannya adalah kita sekarang sedang mengajar. Aku sekarang sedang mengajar gitu. Jadi aku sedang mengajar. Kalau aku bikin you are studying, nah you pasangannya are untuk to be-nya. You are studying berarti pemahamannya kamu sedang belajar. Atau you are watching. Misalkan you are watching this video, berarti kamu sedang menonton video ini sekarang kayak gitu. Ini yang menjadi masalah adalah di sini, kalaupun ingat tadi ada verb ya yang es sama ies, di sini nih akhirannya ada es. Nah, ini adalah verb ya, kata kerja untuk subjek tunggal. Nggak boleh salah. Jadi ini namanya double verb. Ada is itu udah verb. Processes verb lagi kayak gitu. Jadi ada double verb, nggak boleh. Kalaupun kita mau benerin gimana? Ya, ganti aja dengan present continuous. Misalnya the new machine is processing gitu. Nah, ini jadi bener, jadi present continuous dia. Kalau kayak gini salah. Nah, makanya di sini akan menjadi incorrect. Nah, di situ sebenarnya kalau misalkan di strategi yang pertama ini kita tuh mengenal template dari grammar atau tenses ya. Tenses itu
ada beberapa soal yang dia tuh template banget gitu. Contoh kayak soal nomor 10 dan nomor sebelumnya tadi yang kalimat perfect tadi. Di nomor 10 ini kalimat present continuous kayak gitu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Nanti kita lanjut dengan strategi TOEFL berikutnya ya.